Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Guru Milenium, ini video ketiga tentang suasana pernikahan muslim di Vietnam. Tepatnya berada di Vietnam bagian selatan, di Provinsi An Giang, Kota Cho Doc, kecamatan atau desa Châu Phong. Nah, di situ. Kota ini ya kota menengah lah, kalau di Jawa mungkin seperti Blitar, ya, Tulungagung, atau ya di bawahnya Malang lah, ya kan. Ini perjalanannya kalau naik pesawat saya dari Malang ya, saya lewat Surabaya dulu, Singapura, lalu ke Vietnam, di Ho Chi Minh City, lalu terbang ke Ho Chi Minh City itu biasanya ada travel ya, travel langsung dijemput travel dulu ke tempat bis ya, semacam terminal tapi bukan terminal. Di kota itu ada travelnya itu sama bis satu perusahaan ya. Jadi nanti kita naik bis malam itu sleeper. Jadi sejak tahun saya pulang itu 2010 itu sudah ada bis sleeper ya. Itu sudah ya, bis tidur itu enak, ada TV-nya. Nah, itu dari perjalanan kota Ho Chi Minh ke kota Châu Doc di Provinsi An Giang itu sekitar 6 jam. Ya, ada berhenti makan ya, malam-malam itu istirahat, sholat, makan. Ya, setelah sampai di kota Châu Doc, ya, kampung Muslim Châu Phong itu ya harus nyeberang Sungai Mekong. Jadi setelah sampai di kota Châu Doc, kita ke penyeberangan ya, naik kapal penyeberangan. Habis itu ya biasanya kami sudah dijemput motor sama saudara-saudara. Kalau mau naik becak juga bisa, becaknya sepeda ontel ya. Tapi kuat, bisa ngangkut apa aja, kuat. Ya, ini video ketiga tentang suasana pernikahan muslim Champa di Vietnam. Nah, ini gadis-gadis Champa bling bling bling. Bajunya masih ya belum syar'i ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang syar'i ya, masih ya agak gaul ya kerudungnya. Ini jamuan masih di rumah mempelai wanita ya, mempelai wanitanya bersama sanak kerabatnya. Ada jamuan juga ya, ada yang kasih amplop, ada yang kasih kotak hadiah ya, terserah. Mirip di sini juga. Nah, menarik sekali kalau Anda pergi ke kota Châu Phong ini ya, ada hotel kecil, ada hotel sungai. Yang paling bagus itu kan hotel di Apung ya, hotel Apung. Ini tradisinya orang Champa itu pakai emas ya. Ya, buat investasi juga bagus, sama memang tradisi ya. Lambang ini ya, kekayaan ya, itu harus pakai emas yang banyak ya, meskipun kalau besar-besar ya lucu juga ya. Kembali ke tadi ya, di kota Châu Phong itu ada hotel Apung, ada hotel kan di seberang Sungai Mekong kan kampungnya. Jadi kalau mau nginep di Châu Doc juga ada hotel. Saya pernah di sungainya, jadi ada semacam ya perahu lah ya, perahu atau apung itu dari kayu. Nah, di situ ada kamar hotelnya yang terhitung cukup murah ya. Berapa terakhir ya? Sekitar 150.000 dong ya. Saat itu ya sekitar 70.000 rupiah satu malam. Waktu saya nginep juga banyak ini bule-bule yang transit ya, karena kemalaman cuma nginep beberapa jam di situ. Dia mau transit ke utara ya, mau wisata ke Halong Bay atau ke wisata yang lain di Vietnam Utara, itu transit di situ. Maupun yang mau ke perbatasan, mau ke Kamboja, ke Thailand juga lewat situ. Yang mau lewat jalur Sungai Mekong itu ada, sambil menikmati perjalanan. Nah, ini foto-foto dengan bule bude ya.
sangat murah ya di sini ya, uangnya lebih tinggi rupiah. Saya bawa 1 juta tuh terakhir tahun lalu itu, kalau 1 juta rupiah itu sekitar 2.200.000 dong ya, 2.200.000 atau sekarang nggak sampai 2.200.000 sih, lebih kuat mata uang dongnya. Jadi memang karena kalau di kampung muslim ya kita ada warung orang kampung ya halal, tapi kalau ke Codok ya biasanya nggak makan daging ya, karena orang non muslim. Meskipun ada 1-2 orang muslim yang punya warung, atau ada vegetarian food ya, orang Buddha ada juga di kota Codok, dan lumayan enak ya, beberapa kali makan enak, puas. Minumnya es tradisional ya, es apa ya, ada es cincau, ada es pegagan, nanti yang saya suka es pegagan dikasih susu, jadi enak, segar. Nah, ini suasana tamu dari pihak putra ya, pihak pengantin pria ya, mendatangi lokasi membawa seserahan ya, bingkisan. Lamaran dulu juga begini, lamaran ya nggak sebanyak ini, lamaran juga membawa hadiah buat pengantin putri ya, ada apa namanya, baju-baju, ada perhiasan perak, makanan juga. Kalau emas, mahar emasnya biasanya ya pas ini setelah akad nikah. Nah, ini pengantinnya sudah halal, dibuka, diberkahi ya, duduk di sampingnya ya. Ini Hamad namanya, yang perempuan namanya Fatimah. Ini keluarganya Hamad yang kecil ini, kemarin ini mondok, sekarang di Temboro Hanafi namanya. Didoakan. Nah, ini sekarang sudah punya 1 anak pengantin ini, namanya Abdul Malik. Ahmad ini ya kerja, dia bisa ini ya, driver jualan keliling, yang mau jualan keluar kota itu ikut mobil dia sama istrinya juga. Ini suasananya bling-blingnya muslimah Jampa. Ya. Semoga pandemi segera berakhir ya. Kami juga memang punya rencana untuk segera pulang ke rumah mertua di kampung Chawphong di Codok. Dan Vietnam sekarang aman ya, coronanya aman dibanding negara lain. Ekonominya juga aman karena terus stabil ya, sekitar 4% pertumbuhannya, dengan strategi yang baik ya di dalam menangani pandemi. Memang khusus ya, memang khusus maksimal ya ke pandeminya ya, ekonominya di off kan dulu ya, ketika sudah benar-benar terkontrol baru ekonomi dibuka dan sukses begitu. Nah, itu Vietnam. Ya, kembali ke video ini ya, ini sudah sah ya, video ketiga kami tentang suasana pernikahan muslim Champa di Vietnam ya, zaman modern terakhir setelah Syah, foto-foto ya kan, bersama saudara dan tetangga juga. Pas ini ada makan-makan juga. Nah, nanti selepas ya berapa ya, seminggu atau 2 minggu itu nanti balik ya, kunjungan ke rumah mempelai wanita dari keluarga mempelai pria. Nah, ya, itu mirip juga dengan sebagian tradisi di negeri kita, ada yang seperti itu ya, saling mengunjungi, saling silaturahim untuk ya mengikat atau mengeratkan hubungan antara 2 keluarga. Nah, itu hubungan 2 keluarga ini sama mertua ya. Yang jilbab hitam ini ibunya Hamad dari kampung Sebau. Kampung Sebau itu memang ini suka pakai jilbab dan kerudung hitam ya, para muslimah di sana. Ya, mungkin karena jauh dari kota, itu mungkin tradisi dari dulu ya.
Kalau di kampung Chow Phong, kampungnya istri pertama saya itu ya sangat dekat ya dengan kota, sehingga ya bajunya warnanya bling-bling tadi, gaul-gaul ya. Ini saudara-saudara dari namanya Kampung Sebau. Saya sudah 2 kali mengunjungi sana. Itu kampung terpencil lah dibanding Chow Phong ya. Masih bulak kalau kata orang Malang itu ya. Masih persawahan makadam, jalannya kecil. Kalau hujan itu ya ini berlumpur, motor itu sangat kesulitan. Nah, ini ada anak-anak kami yang cantik juga saat itu menghadiri ya pernikahan Ahmad dan Fatimah di Vietnam. Ya, begitu tradisi Muslim Champa yang kita pelajari sedikit. Insya Allah masih ada beberapa video ya tentang Muslim Champa, tentang Vietnam juga sebagai keluarga kedua kami. Ya, ya. Nah, ini menyalimi tamu ibu-ibu, ya kan. Padahal kalau di Indonesia pengantin prianya kan tidak pakai gini ya, ala Arab ya, pakai gamis, kemudian pakai apa, sorban. Nah, ini kan sorban ala Saudi kayak gini ya, nggak tahu saya. Sorban Saudi atau ya sekitaran Teluk lah, Emirat, Qatar itu rata-rata pakai sorbannya ya seperti ini ya. Itu juga tradisi di Vietnam, kalau nikah memang bajunya seperti itu. Yang pasti ya jelas itu berkah pengaruh dakwah dari Muslim Arab ya, karena memang yang dakwah ke Vietnam ya, dakwah ke Champa saat itu juga sama dengan yang dakwah ke Sumatera, ke Jawa dan Nusantara pada umumnya, itu langsung dari negeri-negeri Arab ya. Alhamdulillah ya kan, kita bersyukur ya, dengan saudara-saudara kita di Arab yang dengan perjuangannya ya, bisa mendapatkan hidayah Islam. Nah, ini suasana di pinggir jalan ya. Kalau di Vietnam tidak boleh menutup jalan kayak di sini ya. Ya, ini beberapa anak Vietnam yang saya ajak ke Malang itu heran kok jalan boleh ditutup. Nah, kalau di sana ya enggak, hanya di pinggir jalan saja, tidak boleh menutup jalan. Nah, peraturannya beda, motornya nyetir kiri ya di sana ya, jalannya kayak di barat ya, di Eropa. Enggak, kita kan kanan, kalau di sana kiri ya, kan naik motornya ya, lumayan cepat-cepat dibanding di sini. Main klakson juga. Ini tamunya perempuan tadi dipisah ya, yang laki-laki di tempat lain. Nah, ini penyerahan mahar Ahmad kepada Fatimah. Demikian persembahan dari channel kami, semoga bermanfaat. Saling mengenal budaya itu adalah kebaikan ya kan, apalagi kami yang punya keluarga muslim, punya istri dari muslimah Champa di Vietnam. Nah, itu sangat membantu adanya media sosial yang bisa ya mengobati kangen ya, kalau istri lagi kangen ingin melihat kondisi negaranya, kampungnya. Nah, ini rumahnya rumah kayu rata-rata. Ini waktu kunjungan ke kampungnya yang Hamad ya, kampung pengantin pria di kampung Muslim Sebau, itu rata-rata memang rumahnya kayu. Orang Champa memang mirip orang Minang ya, rumah kayu panggung itu ya wajar karena banyak nyamuk ya, pakai selambu tidurnya kan di samping sungai, jadi harus menghindari banjir juga, kemudian menghindari nyamuk dengan pakai selambu. Wajib selambu sama kipas angin itu di rumah orang Vietnam itu wajib. Selambu untuk menghindari nyamuk, kemudian kipasnya itu untuk panas ya, panas sekali ya, jam 7 di sana kalau musim panas itu sudah panas sekali ya, cuacanya luar biasa.
Nah, ini juga suasana jamuan makan di pengantin pria ya, setelah seminggu sebelumnya di rumah pengantin wanita, sekarang gantian ke pengantin prianya, ya kan. Seperti umumnya ya, jamuannya adalah kare daging sapi. Ya biasanya ada satu nampan itu, ada mangkok yang biasanya tuh apa ya, dua orang, satu mangkok untuk 2 orang. Kemudian nasinya diambilkan ya, banyak ya porsinya. Mereka itu ada yang 2 piring, ada yang 3 piring. Saya 1 piringnya sudah kenyang. Mereka makan nasinya kayak orang India ya, banyak sekali. Ya juga heran. Jadi kalau makan bisa 3 piring itu. Dan bagusnya memang suka sekali dengan sayur, nah itu yang bagus. Mereka makan itu seperti ya, wajib itu ada sayur. Kalaupun tidak ada lauk tidak apa-apa, mereka makan nasi dengan sayur itu bisa. Ya. Ini suasana rumahnya ya, pakai tikar sederhana ya, di kampung Muslim Sebau. Nah ini sudah siap dihidangkan sajian istimewa ya, yaitu kari daging sapi. Kalau mereka nyebutnya kari ya, kayak mirip bahasa Malaysia, Melayu ya. Kita sudah logat Jawa kari, aslinya kari. Lihat semuanya kalau acara agama begini ya, syukuran, pernikahan itu pakai kopiah ya, sebagian juga sudah ada yang pakai songkok seperti ya, ini impor dari sini, nggak ada yang buat di sana. Kalau kopiah itu ada, tapi kalau songkok ya memang impor dari Indonesia atau Malaysia. Ini para sesepuh yang siap ya, setelah makan, setelah berdoa ya, nanti makan. Sama juga di sini banyak rokok ya. Hidangan wajib kalau acara kenduri kan, tidak di kampung kan rokok. Sama di Muslim Vietnam Champa itu juga itu rokoknya ya, rokok ini putih gitu ya. Ada mungkin ada kretek, saya belum pernah lihat ya mereka merokok kretek. Udang garam seperti itu, senangnya putihan gitu ya, kayak mild, jadi pas rokok. Nah ini mbah dari Kamboja, ini Muslim Champa dari Kamboja. Nah, kebetulan Fatimah itu dulu kerja sama mbah ini ya di Kamboja, ya kan. Ya ini ibu-ibu alhamdulillah pakai jilbab semua, cukup rapi baju-bajunya. Nah, yang gaul-gaul juga ada. Ini mbah dari Kamboja tadi, ini sudah tua ini, hampir 100 tahun ya awet mbahnya, pakai kacamata hitam. Ini muslimah dari Kamboja. Ini putrinya yang kerudung kuning itu, putrinya pemenantunya mbah tadi. Mereka sudah sepuh sekali, masih sehat alhamdulillah, dan saksi sejarah ya. Ke zaman Pol Pot tuh beliau saksi sejarah. Pol Pot yang banyak membantai Muslim Champa ya di Kamboja. Nah, ini makan kare daging sapi ya. Ini pemudanya ya, sepupu-sepupu ini biasanya yang hidangkan dari dapur. Nah itu tadi di nasinya, tadi itu mangkoknya. Nah ini mangkok kare daging sapinya, ada garamnya macam-macam, ini nasinya.